Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sedikit menjelaskan bab 5 tentang manusia sebagai hamba dan khalifah di bumi. Di sini ada beberapa surah yang menjelaskan bagaimana proses terbentuknya manusia sampai tugas manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Al-Qur'an surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Tsumma khalaqnan nutfatan 'alaqatan fakhalaqnal 'alaqata mudghatan fakhalaqnal mudghata 'idhaman fakasawna al-'idhama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sadaqallahul. Ini artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati, dari tanah, kemudian kami menjadikan air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu akan kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Penjelasan surah Al-Mu'minun ayat 12-14 adalah bahwa manusia diciptakan dari saripati yang berasal dari tanah dan akan dijadikan oleh Allah nutfah atau air mani. Dalam teori biologi dijelaskan bahwa manusia berasal dari pertemuan antara sperma seorang laki-laki dan sel telur seorang wanita yang berlangsung di dalam saluran oviduk pada saat ovulasi pada tubuh seorang wanita yang kemudian disebut dengan pembuahan. Selama kurun waktu tertentu 40 hari, nutfah tersebut berkembang menjadi alaqah atau segumpal darah. Kemudian dalam kurun waktu tertentu pula, alaqah berubah menjadi mudghah atau segumpal daging. Lalu selama kurun waktu tertentu 40 hari berubah menjadi tulang belulang yang terbungkus daging dan akhirnya tumbuh dan berkembang menjadi anak manusia. Yang kedua yaitu Quran surah An-Nahl ayat 78 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Sadaqallahul adzim. Artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberitahumu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Ayat ini menjelaskan bahwa manusia dilahirkan ke dunia tidak tahu apa-apa. Menurut sebuah teori penemuan modern, bayi yang masih dalam kandungan bisa menangkap pesan yang disampaikan dari luar dan ia sangat peka. Jadi hendaknya bayi dalam kandungan sering diperdengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, kalimat-kalimat thayyibah, karena diyakini bahwa sang bayi dapat menangkap pesan melalui pendengaran itu. Yang ketiga yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 30-32 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma ardahum 'alal malaikah faqala anbi'hum bi asma'i haula'i in kuntum
shodiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama atau benda semuanya. Kemudian dia diperlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, Sebutkan kepadaku nama semua atau benda ini jika kamu yang benar. Mereka menjawab, Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana. Penjelasan Quran Surah Al-Baqarah ayat 30-32 ini yaitu diilustrasikan dalam ayat tersebut terjadi dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan malaikat. Allah menyampaikan kepada para malaikat bahwa Allah Subhanahu wa taala hendak menjadikan khalifah di muka bumi, yaitu manusia. Khalifah berarti pengganti, yang menggantikan atau yang datang sesudah siapa yang datang. Dengan menunjuk manusia sebagai khalifah, Allah Subhanahu wa taala juga bermaksud mengujinya sejauh mana manusia bisa melaksanakan amanah sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Manusia memang layak ditukasi sebagai khalifah di muka bumi karena kelebihan manusia jika dibandingkan makhluk lain termasuk malaikat. Kelebihan yang sangat nyata adalah kelengkapan unsur penciptaan manusia, yaitu jasad fisik, ruh termasuk di dalamnya nafsu, dan yang terpenting kelebihan akal pikiran yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Yang keempat yaitu Quran Surah Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Allah menegaskan dalam Quran Surah Az-Zariyat ayat 56 bahwa tujuan diciptakannya manusia dan jin tidak lain adalah untuk beribadah kepadanya. Beribadah dalam arti menyembah, mengabdi, menghamba, tunduk, taat, dan patuh terhadap segala yang dikehendakinya. Ketundukan, ketaatan, dan kepatuhan dalam kerangka ibadah tersebut harus menyeluruh dan total, baik lahir maupun batin. Tujuan ibadah adalah untuk mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh yakni ibadah yang telah ditetapkan ketentuan pelaksanaannya. Contohnya, sholat, puasa, zakat, dan naik haji. Ibadah ghairu mahdoh yakni ibadah yang belum ditetapkan ketentuan secara khusus dalam pelaksanaannya. Contohnya, ibadah melalui menyantuni fakir miskin, berbuat baik, dan hal-hal lain yang dalam bentuk muamalah. Ibadah merupakan bukti rasa syukur manusia kepada Allah SWT yang telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk yang sempurna. Dengan kemurahannya Allah SWT memberikan fasilitas hidup. Sikap tersebut sudah seharusnya dimiliki oleh setiap manusia apabila manusia mempunyai kesadaran akan hak itu.